Saudara, wacana pelaksanaan perundingan kembali muncul di tengah situasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat. Keduanya dikabarkan bakal melanjutkan perundingan paling cepat pada pekan depan di Islamabad. Lalu sebesar apa peluang perdamaian itu muncul di ambang ketegangan yang kembali memanas? Kita akan membahasnya bersama Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, dan bergabung juga Mahfuz Siddiq, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Julius dan juga Pak Mahfuz. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Raditya. Ya, saya ke Pak Julius dulu. Pak Julius, melihat eskalasi serangan Love Tap dari Amerika Serikat baru-baru ini, apakah menurut Anda pekan depan adalah waktu yang realistis bagi kedua pihak untuk duduk di meja perundingan, atau ini hanya strategi buying time bagi masing-masing pihak? Ya, buying time untuk Iran, tetapi Presiden Trump maunya semakin cepat semakin baik. Oke. Kemarin kan hari Jumat ya ditunggu oleh Presiden Trump respon proposal 14 poin yang diajukan ke Iran ya melalui Pakistan. Tapi kan tidak terjadi ya, tidak terjadi. Sementara ini justru ironinya di pihak Iran ini seperti buying time, mengulur-ulur waktu gitu. Nah, kenapa buat Presiden Trump sangat penting? Satu, terkait dengan tekanan publik ya, domestik itu luar biasa menjelang pemilu selah. Tapi yang lebih penting lagi ini sebelum kunjungan ke Beijing tanggal kira-kira 14-15 Mei ini ya, berharap sekali Trump sudah ada kesepakatan. Dan ini nanti menjadi bahasanya amunisi ya untuk diplomasi dengan Xi Jinping, bahwa Amerika Serikat memenangkan perundingan dengan cara diplomasi. Itu maunya gitu. Tetapi dari sisi Iran kelihatan bahwa dia masih sangat hati-hati, dan kita paham ya Mas Raditya ya bahwa harus hati-hati karena pernah ditipu ya. Pada tanggal 28 Februari diserang, padahal tanggal 27 waktu itu sedang perundingan dan sudah ada sinyal positif ya untuk kelanjutan perundingan, tapi digempur. Jadi ini sedang buying time dan tidak ada sesuatu yang dikejar oleh Iran. Dan pada saat yang sama mau meyakinkan bahwa Presiden Trump memang betul-betul bisa dipercaya. Oke. Ya, bicara soal buying time, ini juga sedang, artinya Iran juga sedang menata ulang begitu ya strategi berikutnya. Apakah akan ada strategi militer tambahan ataupun justru masuk ke meja perundingan? Saya ke Pak Mahfuz. Di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei yang rezim Khamenei yang baru ini, saya bertanya juga ke Pak Mahfuz, saat ini kan ada kabar bahwa Mojtaba Khamenei sudah sembuh. Nah, sebelumnya dikabarkan sakit. Nah, kira-kira dengan kehadiran Khamenei di tengah-tengah pasukan militer Iran begitu ya. Kalau kemarin kan tidak direct gitu ya perintahnya. Sekarang mungkin akan direct dan akan menjadi penyemangat dari Mojtaba kepada pasukan Iran. Apakah ini akan juga menjadi pelecut semangat mereka dan juga mengubah pola pikir Iran untuk melangkah ke langkah selanjutnya, apakah itu ke meja perundingan atau langkah militer selanjutnya, Pak Mahfuz? Ya, memang selama jeda gencatan senjata ini ada langkah-langkah untuk konsolidasi rantai komando bukan saja di militer tapi di pimpinan politik Iran ya. Dan konsolidasi ini lebih didasari oleh ketidakpercayaan bahwa Amerika dan Israel ini dalam waktu dekat tidak akan mengulangi lagi serangan dalam skala yang besar. Jadi memang ketidakpercayaan ini sangat kuat dalam pikiran para pimpinan politik dan militer di Iran. Dan kalau kita lihat misalnya apa yang disampaikan oleh Presiden Trump agar Iran segera menandatangani atau menyetujui 9 poin yang diajukan Amerika lewat Pakistan, ini justru di dalam 9 poin itu ada beberapa klausul yang justru memperkuat ketidakpercayaan itu. Yang pertama adalah bahwa misalnya klausul tentang perpanjangan gencatan senjata selama 2 bulan. Dan ini terkait juga dengan poin ke-9 misalnya dari Amerika, bahwa komitmen non-agresi itu bersifat terbatas, yaitu selama masa negosiasi berlangsung. Nah, 2 poin ini saja, ini kan sebenarnya membuka ruang bagi Amerika dan juga Israel untuk melakukan serangan setelah berakhirnya masa gencatan senjata atau di luar masa negosiasi itu berlangsung. Dan kita lihat misalnya kalau masa negosiasi dan gencatan senjata ini kita anggap 2 bulan, apa yang disampaikan oleh pihak Rusia misalnya ini juga makin memperkuat ketidakpercayaan, karena yang disampaikan oleh intelijen Rusia misalnya bahwa masa gencatan senjata ini dan perundingan lanjutan itu besar kemungkinan dipakai oleh Amerika dan Israel
untuk melakukan persiapan bagi serangan militer yang lebih kuat, yang lebih besar. Walaupun secara politik domestik ada banyak kendala bagi Trump untuk melancarkan kembali serangan militer. Nah, jadi menurut saya dari 9 poin yang diajukan Amerika atau 14 poin yang 14, ya. diusul Iran melalui Pakistan, itu memang masih ada beberapa poin, beberapa klausul yang gapnya ini masih sangat jauh, masih sangat besar untuk bisa disepakati antar para pihak di Islamabad nanti. Oke, bicara proposal 14 poin dari Iran, saya ke Pak Yulis lagi. Pakistan telah menjadi perantara aktif selama ini dalam menyampaikan proposal itu. Tapi yang ingin saya tanyakan, sejauh mana efektivitas Islamabad sebagai mediator dalam menjembatani kebuntuan komunikasi langsung antara Washington dan Teheran, Pak Yulis? Ya, seberapa jauh efektivitas ya peran Islamabad. Harus diakui isunya berat ya, isunya sangat berat. Pertama terkait dengan pengayaan uranium yang dikhawatirkan bisa dikembangkan untuk senjata nuklir, lalu yang kedua juga terkait dengan kontrol atas Strait Hormuz. Dan dari awal kita ragu-ragu apakah seorang Pakistan bisa melakukan itu, tugas yang sangat berat itu gitu. Terutama terkait dengan isu yang uranium. Kalau kita merujuk pada pengalaman di 2015 kan termasuk P5 ya, anggota PKPBB yang terlibat di sana, dan itu bisa dibayangkan. Tetapi sejauh ini yang kita lihat gitu ya, di tengah situasi yang sangat sulit, peran sebagai interlokutor itu kan dilakukan ya. Jadi pesan dari Iran disampaikan kepada Amerika Serikat melalui Pakistan. Lalu kemudian respon dari Amerika Serikat terhadap proposal Iran juga disampaikan ke Iran melalui Pakistan, dan ini sudah terjadi ya. Hanya memang yang belum bisa dilakukan adalah sebatas sebagai pembawa pesan dari Iran ke Amerika Serikat, lalu kemudian pesan dari Amerika Serikat ke Iran. Belum pada posisi di mana misalnya dia mengajukan poin-poin yang bisa diturunkan dari masing-masing pesan tadi. Nah, itu belum ya, itu belum. Tetapi paling tidak ada komunikasi, itu sudah kita harus apresiasi, Mas Raditya ya. Kalau dalam situasi yang sangat menegangkan seperti ini, di mana penggunaan militer, cara-cara militer untuk menyelesaikan konflik itu sangat-sangat besar kemungkinannya, saya kira komunikasi harus dijaga. Dan itu yang menurut saya harus diapresiasi dari Pakistan ya. Menjaga komunikasi, lalu kemudian mencoba merangkai pesan-pesan, dan harapannya nanti ujungnya adalah ada titik temu. Dan titik temu itu artinya adalah kemungkinan untuk memulai perundingan secara lisan ya, bukan sekedar menyampaikan pesan. Oke, tapi sebelum bicara meluas komunikasi langsung antara Washington dan Teheran, Pak Mahfuz, saya ingin bertanya juga soal komunikasi internal Iran sendiri. Karena sempat juga ada terdengar bahwa situasi politik di dalam negeri Iran saat ini juga agak bukan terpecah, tapi ada perbedaan persepsi mengenai perundingan di Islamabad. Nah, apakah ada perbedaan pendapat menurut Anda? Anda melihat ada perbedaan pendapat antara Khamenei, pemerintahan Raisi dan juga Arakci atau Tun Arakci, serta Korps Gerilya Revolusi soal menerima tawaran AS di meja perundingan, Pak Mahfuz? Ya, saya kira dalam setiap fase perundingan dari konteks konflik bersenjata, itu pasti akan muncul perbedaan-perbedaan pandangan terkait dengan proses negosiasi atau perundingan yang berlangsung. Itu sesuatu yang jadi di setiap situasi atau setiap aktor yang terlibat. Jadi kalau saya sih membacanya ya, perbedaan-perbedaan pandangan yang muncul di elit Iran, misalnya kalau kita mau apa namanya buat polarisasi sederhana, dari kubu militer dan kubu pemimpin politik, itu memang ada perbedaan, tetapi kalau saya melihatnya perbedaan ini justru sengaja dimunculkan untuk saling memperkuat posisi dalam proses negosiasi. Misalnya pimpinan-pimpinan militer Iran ya di Garda Revolusi itu kan cenderung menyampaikan pesan ke publik, ke media, bahwa mereka siap melakukan pertarungan yang lebih besar dan mereka akan melakukan perlawanan yang lebih kuat lagi. Tetapi pada sisi yang lain, misalnya melalui jalur pimpinan politik, apakah dari pimpinan DPR atau dari Menteri Luar Negerinya, kita lihat ada pesan untuk kemudian lebih terbuka menegosiasikan poin-poin yang diajukan para pihak. Jadi menurut saya ini orkestrasi yang memang sengaja dibangun gitu ya, sehingga kemudian pihak Pakistan maupun Amerika tidak bisa secara sepihak menentukan bahwa hanya satu arah
kekuatan yang harus mereka lakukan kesepakatan. Jadi ini menurut saya cara Iran di dalam bernegosiasi dengan Amerika, dengan Trump yang menurut mereka tingkat unpredictable-nya sangat tinggi, dan yang kedua basis kepercayaan politiknya juga memang sangat rendah. Oke. Nah, selama ini uranium kan jadi juga ganjalan ya dalam di meja perundingan untuk membahas lebih lanjut langkah apa yang akan sama-sama ditempuh dan juga disepakati oleh kedua belah pihak maupun dari Iran maupun juga di Amerika Serikat. Nah, yang menarik, Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja menawarkan bantuan pengenceran uranium Iran sebagai solusi teknis. Nah, ini apakah tawaran Rusia ini akan jadi katalisator yang mempercepat terjadinya perundingan pekan depan? Akan saya tanyakan hal ini kepada Pak Julius, tapi setelah jeda ya Pak, di Sapa Indonesia Malam tetaplah bersama kami. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Julius soal Presiden Putin yang baru saja menawarkan bantuan pengenceran uranium Iran sebagai solusi teknis. Nah, saya tanyakan tadi apakah tawaran Rusia ini akan jadi katalisator yang bisa mempercepat terjadinya perundingan pekan depan, Pak? Oh, mohon maaf Pak Julius, sepertinya masih di mute audionya. Cek. Ya, baik, silakan Pak. Ya, dalam konteks situasi buntu harus ada inovasi terobosan, dan itu yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin, menawarkan agar Rusia bisa menampung seluruh stok uranium yang telah diperkaya oleh Iran, termasuk kemudian mengolah menjadi bahan bakar sipil. Itu yang ditawarkan oleh Vladimir Putin. Saya kira ini satu hal yang sangat penting, tawaran ini. Dan itu bisa menjadi pemecah kebuntuan dari satu isu yang paling berat, yaitu terkait dengan pengayaan uranium. Hanya pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat akan menerima ini? Itu satu hal yang berbeda ya, dan hal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Putin waktu melakukan pembicaraan per telepon beberapa waktu yang lalu dengan Presiden Trump. Dan tawaran hal yang sama sudah disampaikan oleh Putin ke Trump, siap untuk menampung 440 kg uranium yang sudah diperkaya, lalu kemudian dibawa ke Rusia, dikonter ke Rusia gitu. Itu kan isu yang selama ini Iran betul-betul sangat keberatan menghentikan pengayaan uranium, lalu yang sudah disediakan mau diambil oleh Amerika Serikat. Itu harus diapresiasi, tetapi apakah Amerika Serikat akan menerima, itu sisi yang lain. Bayangan saya kalau tidak Rusia lalu siapa gitu. Yang pasti Iran tidak mau Amerika Serikat. Mungkin Cina ya gitu. Atau mungkin negara lain yang belum terdengar suaranya gitu, seperti Prancis dan Inggris ya, mungkin ya. Tapi ini salah satu solusi saya melihatnya. Oke, baik. Nah, saya juga mendengar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, saya bertanya ke Pak Mahfuz ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini sempat menyatakan bahwa militer mereka dalam kondisi siaga penuh. Tadi juga di berita pengantar kita saksikan bahwa di tengah gencatan senjata sebenarnya ketegangan masih tetap ada begitu. Nah, jika Iran setuju berunding, Pak Mahfuz, bagaimana mereka menyeimbangkan narasi perlawanan di mata sekutu regional mereka, poros perlawanan, dengan tindakan diplomasi seperti yang diupayakan juga selama ini, Pak Mahfuz? Ya, salah satu kekhawatiran bahwa akan ada faktor tidak terduga yang merusak proses perundingan atau negosiasi adalah dari pihak Israel. Dan kalau kita lihat misalnya komplain yang diajukan oleh Uni Emirat Arab termasuk Kuwait dan juga Qatar terhadap serangan drone dan rudal itu ditujukan klaim ini kepada Iran. Tetapi kalau kita lihat pihak juru bicara militer Iran itu secara tegas menyatakan mereka membantah ya bahwa drone dan rudal itu berasal dari Iran ya, dan mereka kemudian balik menuding bahwa ini adalah operasi false flag ya, tindakan palsu dari pihak Israel. Jadi kalau kita lihat ini yang membuat kemudian pihak militer Iran itu diposisikan siaga penuh, dan itu juga atas arahan dari pimpinan tertinggi Iran saat ini, ketika dari pihak militer revolusi Iran melakukan konsultasi secara khusus. Jadi kalau kita lihat sikap waspada Iran secara militer itu ditujukan untuk mengantisipasi ada serangan dari pihak Israel yang mengacaukan proses
negosiasi yang akan dilakukan pekan depan ini. Oke, sikap waspada Iran ini tergantung Israel kalau begitu. Kalau begitu, seberapa besar pengaruh Israel, Pak Julius, terhadap ketegangan yang kembali memanas ini? Jangan-jangan memang ini ada peran Israel juga selama ini ketika ketegangan yang terus memanas di saat gencatan senjata. Apakah serangan Israel yang terus berlanjut meski ada gencatan senjata ini bisa merusak perundingan pekan depan kira-kira, Pak Julius? Nah, itu satu isu lagi yang Oke, sangat penting. Yang maunya Iran itu juga menjadi satu paket dari oke, perundingan Amerika Serikat. Nah, sayangnya memang Israel itu memang tidak bisa kooperatif ya. ya, Bahkan konteks gencatan senjata masih menggempur Lebanon ya, Lebanon Selatan itu kan benar-benar tidak kooperatif. Ini bisa jadi strategi Israel untuk mengacaukan rencana perundingan. Dan ini tentu saja menjadi pertimbangan Iran yang sedang mempertimbangkan 14 proposal tadi untuk menerima tawar Amerika Serikat atau tidak gitu. Nah, menempatkan isu Israel dan Lebanon dalam kaitannya ini adalah perang Israel melawan Hizbullah mhm, itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang kelihatannya membuat Iran harus mempertimbangkan dengan sangat serius dan butuh waktu untuk itu gitu. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah Presiden Trump bisa meyakinkan Netanyahu untuk benar-benar mematuhi gencatan senjata. Dan kalau kita melihat beberapa hari yang terakhir yang terjadi, setelah perpanjangan gencatan senjata, berikutnya sampai pertengahan Mei ini, kelihatannya Trump gagal juga meyakinkan Netanyahu untuk oke. menghentikan serangannya ke Lebanon Selatan. Hmm. Ya, ini yang jadi catatan karena Israel juga terus sepertinya apa yang dibilang Pak Julius juga saya memperkirakan benar-benar terjadi bahwa Israel tidak rela sepertinya perundingan akan terjadi. Tapi Pak Mahfuz, kalau bicara soal red line, garis merah Iran yang tidak bisa lagi ditawar begitu, terutama soal program nuklir, kehadiran di Selat Hormuz dan dukungan kepada proksi Yaman, ini apa yang jadi red line utama dari hal-hal yang saya sebutkan tadi kira-kira Pak Mahfuz? Ya, yang jelas bahwa isu nuklir ini memang akan menjadi red line kedua belah pihak, dan disitulah kemudian gapnya menjadi sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari pihak Islamabad, dari pihak Pakistan, itu kan mencoba memformulasi 14 poin yang coba dinegosiasikan sebagai kerangka pembicaraan nanti ke dalam 3 fase. Dan fase pertama ini adalah fase untuk menghentikan permusuhan terlebih dahulu, ya, dengan mengakhiri perang total, gencatan senjata regional, pembukaan Selat Hormuz, pembersihan ranjau sehingga jalur Selat Hormuz ini menjadi aman, dan pengakhiran blokade dari pihak Amerika. Ini yang ditawarkan oleh Islamabad untuk disepakati di fase pertama. Dan kalau kita lihat untuk pengaturan isu nuklir itu untuk masuk di fase kedua. Jadi kalau kita lihat karena gap isu yang menjadi red line bagi Amerika dan juga red line bagi Iran ini kelihatannya tidak akan bisa dicapai dalam waktu cepat, maka Islamabad mencoba mengajukan pembahasan ini dalam 3 fase, atau kesepakatan ini nanti dibuat 3 fase. Dan fase yang ketiga ini adalah fase yang nanti sudah mencakup fakta non agresi yang melibatkan proksi atau sekutu para pihak. Hmm. Dan kenapa ini dijadikan fase ketiga? Karena kelihatannya Pakistan memahami betul bahwa posisi Israel itu memang sangat jelas tidak menyetujui semua upaya untuk menghentikan perang ini, upaya perdamaian secara permanen, karena ada kepentingan-kepentingan domestik Israel yang sampai hari ini belum tercapai. Nah, oleh karena itu ini dijadikan bagian dari fase yang ketiga yang sangat mungkin itu masih waktu sekitar 2 bulan dari sekarang atau dari pekan depan kalau perundingan itu mulai dilakukan. Oke, bicara gangguan-gangguan, termasuk Israel juga ya tadi, bicara gangguan-gangguan di tengah upaya diplomasi dan juga perundingan, Pak Julius, ini pihak Iran menyebut serangan Amerika Serikat yang muncul di saat upaya perundingan tetap terus dilakukan, ini kan menyebut pihak Iran serangan AS telah dihalau. Sementara Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menyebutnya ini sekedar sentuhan ringan katanya. Nah, bagaimana perbedaan persepsi ini memengaruhi psikologis negosiator Iran saat berhadapan dengan perwakilan Amerika Serikat nantinya? Ya, perang narasi itu bagian yang sangat penting ya untuk memenangkan diplomasi atau memenangkan perang secara keseluruhan. Nah, itu yang kita sedang saksikan sama-sama. Hmm. Apa yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat menurut saya adalah itu narasi, gitu. Narasi yang berulang-ulang selalu disebut bahwa kemampuan militer Iran sudah berakhir,
Ya. Jadi jangan nyoba-nyoba lagi gitu ya untuk melawan Amerika Serikat, segeralah untuk bersepakat terkait dengan usulan Amerika Serikat, kan seperti itu. Sementara di sisi yang lain kita yakin betul bahwa Iran juga cukup kuat dan kita tahu betul itu gitu. Yang sedang terjadi sekarang adalah mencoba-coba untuk membuka blokade dengan cara-cara lain ya di luar Ya. meja perundingan. Seperti misalnya dari sisi Iran 2 kapal tanker mencoba menembus dan menurut mereka harusnya bisa karena itu kan di wilayah kedaulatan Iran. Ya. Paling tidak itu klaimnya ya gitu. Lalu dari Amerika Serikat bereaksi dengan menyerang ya melakukan serangan itu kan itu fakta yang kita lihat di lapangan. Dan akhirnya apa yang terjadi adalah kemudian cooling down. Ini menarik sebenarnya yang sangat penting gitu. Dan Amerika Serikat tidak bereaksi lebih keras daripada itu, sementara Iran juga tetap menahan diri untuk melakukan serangannya. Bisa aja seharusnya Iran mengirimkan rudalnya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan ini yang dilakukan. Dan pada saat yang sama sebetulnya Trump juga mencoba makin mendekati Selat Hormuz. Ya. Yang kita lihat dengan caranya Amerika Serikat gitu. Dan itu nanti pada akhirnya kan akan kebuka dengan sendirinya gitu ya. Ya. Dan mau nggak mau leverage Iran itu akan menurun. Karena leverage Iran kan lebih sekarang menekankan pada kontrol atas Selat Hormuz. Dan itu aspek lain dari negosiasi yang Iran tidak mau diturunkan ya sebagai satu red line. Oke, ini juga tampaknya jadi atau tidaknya perundingan yang akan dilakukan pekan depan ini akan memunculkan dampak jangka panjang terhadap arsitektur keamanan Timur Tengah jika Amerika Serikat Iran juga akhirnya mencapai kata sepakat damai ataupun nanti diputuskan tidak ada perdamaian dan akhirnya perang terus berlanjut. Baik, perbincangan yang sangat menarik malam hari ini. Terima kasih kedua narasumber saya, ada Pak Julius Purwadi, ada dosen hubungan internasional dari Universitas Parahyangan dan juga Pak Mahfuz Siddiq, pengamat Timur Tengah sekaligus Ketua Komisi 1 periode 2010-2016 telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sampai jumpa lagi.